Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita membahas perluasan permutasi dan kombinasi untuk subpokok bahasan permutasi dengan pengulangan dan kombinasi dengan pengulangan, maka di video kali ini kita akan membahas perluasan permutasi dan kombinasi untuk permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan dan distribusi objek ke dalam kotak. Oke, kita mulai dengan permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Kita langsung ke contoh soal. Ada berapa banyak string yang dapat dibuat dengan mengatur kembali huruf-huruf pada kata sukses? Ya, kita lihat ya, pada kata sukses ini ada 7 huruf. Ini artinya menyusun 7 huruf dalam 7 tempat. Namun problemnya adalah di dalam huruf-huruf pada kata sukses ini tidak semuanya berbeda. Jadi ada beberapa huruf yang sama. Maka solusinya itu seperti ini. Karena ada beberapa huruf yang sama, maka jawabannya tidaklah sama dengan permutasi 7 huruf. Nah, lalu pertanyaannya, gimana caranya menyusun huruf-huruf yang tidak semuanya berbeda? Maka jawabannya adalah untuk menyusun huruf-huruf yang tidak semuanya berbeda, kita bisa mulai menyusun dari huruf-huruf yang sama. Di sana huruf yang sama ada dua, ada huruf S dan ada huruf C. Jadi mulai dari huruf S bisa mulai dari huruf C. Jadi sama saja, mau mulai dari huruf S atau mau mulai dari huruf C itu sama saja. Di sini kita akan mulai dari huruf S. Ada 7 tempat yang tersedia. Kita akan menempatkan 3 huruf S dalam 7 tempat. Berarti itu kombinasi 73 ya. Kenapa kombinasi? Karena tadi huruf S itu sama dan tidak dapat dibedakan. Jadi urutan tidak penting di sini. Nah, selanjutnya setelah huruf S itu ditempatkan, maka tempat yang tersedia itu tersisa 4 ya, ada 4 yang tempat yang kosong, dan selanjutnya kita isi dengan huruf C, maka ada kombinasi 42. Nah, tersisa 2 tempat yang selanjutnya kita isi dengan huruf U dan huruf E. Nah, khusus untuk huruf U dan huruf E di sini kenapa kita pakai juga kombinasi? Karena di sana hanya satu huruf ya, hanya satu huruf yang mau diposisikan, hanya satu huruf yang mau ditempatkan, sehingga kita tidak bicara lagi urutan. Ya, sebenarnya untuk mengurutkan satu huruf itu ya bisa saja menggunakan permutasi. Permutasi 21 ya, ini sama saja. Sini permutasi 11 sama saja karena permutasi N1 sama dengan kombinasi N1 ya. Tidak ada masalah. Di sini kita pakai kombinasi semua untuk keseragaman saja. Maka jawabannya seperti ini. Kombinasi 73 kali kombinasi 42 kali kombinasi 21 kali kombinasi 11 sama dengan 420. Ini ada yang menarik ya, kalau kita selesaikan kombinasi ini dengan rumus kombinasi, maka kita bisa tulis kombinasi 73 itu artinya 7 faktorial dibagi 7 kurang 3, 4 faktorial kali 3 faktorial, dikali kombinasi 42 itu artinya 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, kali kombinasi 21, 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial, kombinasi 1 ini sama dengan 1 ya, kita tulis saja langsung 1. Maka jawaban sederhananya adalah ini yang sama antara penyebut dan pembilang bisa langsung dicoret. Ya, ini 1 juga coret. Maka jawabannya adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita peroleh jawaban sederhana seperti ini. Jadi jawaban dari soal ini bisa ditulis dalam bentuk ini ya. Ya. Bisa seperti ini, kombinasi kemudian selesaikan per 10, atau bisa langsung ya, bisa langsung gini. Ya. Jadi jawaban ini yang 7 faktorial bagi 3 faktorial kali 2 faktorial ini menginformasikan bahwa pembaginya itu adalah huruf yang sama. Jadi 3 faktorial ini huruf S, ada 3 huruf S. 2 faktorial itu huruf C, ada 2 huruf C. Jadi pembaginya itu adalah huruf-huruf yang sama. Tinggal dilihat saja ada berapa di sana ya. Di huruf S itu ada 3, huruf C ada 2. Nah, dari contoh ini maka mudah untuk memahami teorema dari permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Yang teoremanya itu seperti ini. Ya, jumlah permutasi dari n objek di mana terdapat n1 objek tipe 1, n2 objek tipe 2, dan nk objek tipe k adalah n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial kali dan seterusnya sampai kali nk faktorial. Nah, di mana n1 ditambah n2 ditambah dan seterusnya tambah nk ini kurang dari atau sama dengan n. Ya. Oke, mudah ya. Jadi kalau sudah paham, ini sudah ada, kebetulan juga sudah ada teoremanya. Untuk soal-soal yang berkaitan dengan permutasi dengan objek tidak dapat dibedakan bisa langsung dipakai teorema ini. Kita masuk ke distribusi objek ke dalam kotak. Kita mulai dengan contoh soal. Contoh 2, ada berapa banyak cara untuk mendistribusikan satu set kartu bridge
pada 4 orang pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 5 kartu. Oke, kartu bridge ini jumlahnya sebetulnya 54, namun biasanya dalam soal-soal seperti ini yang 2 kartu joker itu tidak dihitung sehingga ada 52 ya, ada 52. Jadi kita bisa asumsikan ada 52 kartu ya, kita distribusikan ke dalam 4 pemain, dan mana setiap pemain itu mendapat 5 kartu. Berarti distribusi dulu ke pemain pertama ya, asumsikan begitu. Kemudian setelah pemain pertama kita kasih lagi ke pemain kedua 5 kartu, 5 kartu selanjutnya ke pemain ketiga, dan seterusnya ke pemain keempat. Maka dari 52 kartu akan diambil 5 kartu, itu artinya kombinasi 525. Oke, setelah pemain pertama dapat 5 kartu, berarti kan sisa kartunya masih ada 47 ya. Dari 47 ini kita akan berikan lagi ke pemain kedua 5 kartu, maka itu kombinasi 475. Dengan argumen yang sama untuk pemain ketiga ya, kombinasi 425, dan untuk pemain keempat kombinasi 375. Oke. Karena antar pemain 1, pemain 2, pemain ketiga, pemain keempat itu terjadi secara berurutan, maka ini adalah aturan perkalian. Sehingga jawabannya adalah kombinasi 525 kali kombinasi 475 kali kombinasi 425 kali kombinasi 375. Oke, dengan menyelesaikan kombinasi ini maka kita akan dapat suatu nilai. Oke, jadi untuk materi permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan dan distribusi objek ke dalam kotak sampai di sini ya. Untuk memudahkan dan untuk memperdalam pemahaman bisa kita latihan lagi beberapa soal. Kita mulai soal yang pertama. 12 lembar karton akan diwarnai sehingga 3 diantaranya berwarna hijau, 2 berwarna merah, 2 berwarna kuning, dan sisanya berwarna biru. Berapa jumlah cara pengecatan? Ya, oke, perhatikan bahwa soal ini adalah masuk pada persoalan permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan ya. Maka kita tulis di sana n-nya ada 12 ya. Kita bisa misalkan N1 itu warna hijau ada 3, N2 warna merah ada 2, N3 warna kuning ada 2, dan sisanya warna biru. Kita tulis 4, sisanya itu berarti ada 5 ya kan. Oke, maka jawabannya berdasarkan teorema adalah 12 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 5 faktorial. Oke, mudah. Untuk soal yang kedua, 12 buah lampu berwarna, yaitu 4 merah, 3 putih, dan 5 biru, dipasang pada 18 buah soket dalam sebuah baris. Sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Ya, soal ini juga masuk pada permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Nah, N-nya di sana itu 18 buah soket. Ya, ada 18 buah soket, N-nya sama dengan 18. Dari 18 buah soket ini akan dipasang 12 buah lampu berwarna ya. Jadi ada 3 warna di sana yang dipakai. Ada warna merah, kita bisa tulis ya N1 itu sama dengan 4, N2 warna putih 3, N3 warna biru ada 5. Sisanya ada 6 dibiarkan kosong, maka sisanya ini bisa kita pandang sebagai N4 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 18 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial kali 5 faktorial kali 6 faktorial. Oke, mudah. Selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu seperti ini. Tentukan banyaknya cara agar 4 buku matematika, 3 buku fisika, 3 buku kimia, dan 2 buku biologi dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. Bagian B, urutan buku dalam susunan bebas. Ya, jadi informasi yang kita bisa dapatkan dari soal ini adalah ada 12 buku dan akan disusun dalam 12 tempat atau 12 kotak. Oke, syarat yang pertama bagian A, semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. Oke, sebelum kita jawab ya, kita perlu telaah dulu soalnya ya. Di sana di soal ini sebetulnya ada 2 kasus, ada 2 kemungkinan. Karena dalam soal ini saya tidak menemukan ada diksi yang mengatakan bahwa buku-buku dalam kategori yang sama itu bisa dibedakan. Ya kan, di sana ada 4 buku matematika. Nah, pertanyaannya 4 buku matematika itu bisa dibedakan atau tidak? Ada 3 buku fisika, bisa dibedakan atau tidak, ya kan? Nah, di soal ini kan tidak memberikan informasi itu. Maka kita tinjau 2 kasus ya di sini. Ya.
kita tinjau dua kasus. Tinjau dua kasus. Kasus yang pertama, buku-buku dalam topik yang sama atau dalam kategori yang sama tidak dapat dibedakan. Oke, kita mulai tadi ya untuk bagian A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan ya. Oke, ini ada 12 tempat, bisa kita bikin dulu kotaknya, ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ada 12. Ya. Ada 12 tadi dengan aturan kan ada 4 kategori buku di sana ya. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Di mana setiap kategori itu harus bersebelahan. Maka salah satu urutan yang mungkin adalah ya, kita bisa nulis di sini matematika. Jadi matematika itu ada 4 kotak. Jadi dipandang sebagai satu blok. Di sini bloknya matematika ya, karena tadi syaratnya harus bersebelahan. Kemudian blok berikutnya ini untuk fisika. Ya, blok berikutnya untuk kimia. Dan sisanya untuk biologi. Ya. Ini salah satu urutan yang mungkin. Oke. Sekarang urutan ini kan bisa dirubah ya, bisa diganti gitu. Dan itu juga bisa dihitung sebagai satu susunan. Ada berapa banyak? Ya, karena ini ada 4 kategori, mengatur 4 kategori ke dalam 4 tempat ya, karena kan dianggap sebagai satu kategori itu di blok 1, berarti kan masih menjadi 4 tempat. Maka ada 4 faktorial. Jadi jawabannya ini adalah 4 faktorial, mengatur 4 kategori. Itu untuk kasus yang kedua ya, untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang pertama, buku-buku dalam kategori yang sama tidak dapat dibedakan. Sekarang kita lihat untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua, buku-buku dalam kategori yang sama dapat dibedakan ya, dapat dibedakan. Ya, karena dapat dibedakan, maka ya, di sini 4 buku matematika, 4 buku matematika kan di sini ya, 4 buku matematika itu bisa urutannya bisa banyak gitu, karena di sini bisa dibedakan, jadi bisa disusun dengan beberapa urutan. Demikian juga untuk buku fisika. Jadi ada 3 buku fisika dan ketiganya bisa dibedakan, ini juga bisa disusun dengan beberapa urutan. Demikian juga untuk buku kimia dan buku biologi. Sehingga jawabannya adalah 4 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Ini untuk kasus yang kedua di mana buku-buku dalam kategori yang sama dapat dibedakan. Jadi di sini setelah kita susun kategorinya tadi ya, 4 kategori itu ada 4 faktorial. Nah, setiap kategori juga itu punya urutan yang banyak ya, punya beberapa urutan. Untuk matematika itu 4 faktorial, fisika 3 faktorial, kimia 3 faktorial, biologi 3 faktorial. Sehingga jawabannya seperti ini. Oke, mudah ya. Oke, untuk bagian B. Bagian B-nya sama, kita tinjau 2 kasus. Kasus yang pertama. Ya. Kasus yang pertama, buku-buku dalam topik sama tidak dapat dibedakan. Oke. Untuk bagian B itu urutan buku dalam susunan bebas ya, urutan buku dalam susunan bebas.
Ya, karena urutan buku dalam susunan bebas, di mana di sana ada 4 kategori, ada 4 tipe, dan buku-buku dalam setiap tipe itu tidak dapat dibedakan, maka ini adalah persoalan permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Maka jawabannya adalah ada 12 buku, totalnya itu 12 faktorial dibagi dengan tipe 1 itu buku matematika 4 faktorial dikali 3 faktorial untuk buku fisika kali 3 faktorial, ini untuk buku kimia kali 2 faktorial. Ini jawabannya ini. Untuk kasus yang kedua, buku-buku dalam kategori yang sama dapat dibedakan. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, di sana ada 12 buku, di mana buku-buku dalam kategori yang sama dapat dibedakan. Itu artinya 12 buku itu semuanya bisa dibedakan. Jadi ada 12 buku yang semuanya berbeda. Ya, maka ini tuh adalah permutasi 12. Jadi jawabannya adalah 12 faktorial. Oke. Udah ya? Nah, untuk latihan soal cukup ya sampai di sini. Semoga dengan video ini ya, dengan materi dan beberapa latihan soal ini menambah wawasan dan pemahaman Anda, sehingga begitu Anda diperhadapkan dengan persoalan-persoalan permutasi dan kombinasi, Anda dapat menyelesaikannya dengan baik ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.